Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer terkait adanya surat atau ketentuan terbaru dari Kemenpan RB tentang pemilihan lokasi formasi P3K di tahun 2021. Jadi teman-teman, di video kali ini judul videonya adalah 3 kabar gembira dari Kemenpan RB terkait pemilihan formasi guru P3K di tahun 2021. Terobosan Kemenpan RB untuk P3K guru honorer, seperti itu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Jadi di sini kita lihat teman-teman ya, kita lihat merujuk dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Di sini Kemenpan RB melakukan penegasan melalui sebuah surat ya, atau ketentuan resmi peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi di sini ilustrasinya Kemenpan RB melakukan penegasan terhadap peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, khususnya mengenai ketentuan pelamar THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi 1, seperti itu ya. Nah, di sini kenapa tiba-tiba Kemenpan RB pada tanggal 16 Juli tahun 2021 itu langsung secara mendadak mengeluarkan surat resmi ya. Surat resmi yang bersifat segera. Di sini kategori suratnya itu bersifat segera. Tujuannya adalah ini untuk memperhatikan banyaknya pertanyaan teman-teman ya, yang terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jika kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, yang telah diadakan rapat Panselnas tanggal 13 Juli 2021 guna membahas pertanyaan tersebut. Jadi inti dari surat ini bersifat segera adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan atau untuk menjawab banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan kesempatan bagi teman-teman guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik dan XTHK 2 untuk tetap mengikuti ujian kompetensi tahap 1 dengan cara melamar formasi ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya dan linear dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan. Seperti itu mungkin intinya teman-teman ya. Nah, di sini melalui surat ini admin mencoba melogikakan bahwa sebenarnya Kemenpan RB itu memberikan 3 kabar gembira kepada teman-teman guru honorer terkait pemilihan lokasi formasi. Karena di sini meskipun ini adalah penegasan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, tapi sebenarnya ada modifikasi teman-teman ya. Ada modifikasi yang menurut admin itu menghasilkan 3 kabar gembira tentang pemilihan lokasi formasi. Artinya ada semacam tambahan yang sangat menguntungkan teman-teman guru honorer ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama itu di sini. Posisinya di sini teman-teman ya. Nah, di sini. Jelas bahwa ada semacam penegasan atau modifikasi aturan atau semacam kemudahan bagi teman-teman guru honorer. Nah, di sini tiga kabar gembiranya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kita lihat, yang pertama itu adalah pelamar untuk seleksi kompetensi hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non ASN yang terdata di Dapodiknya. Di sini adalah kabar gembiranya di sini teman-teman adalah bahwa adanya penegasan dari Kemenpan RB yang harus dipahami oleh Kemendikbudristek ataupun BKN tentang
seleksi kompetensi 1 bahwa itu hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi tidak boleh diikuti oleh guru honorer peserta yang lain, mulai dari lulusan guru swasta, lulusan PBG, seperti itu. Jadi betul-betul untuk tes kompetensi 1 ini melalui penegasan lagi di surat resmi ini atau surat yang bersifat segera ini, itu hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ke yang kedua. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana di angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, di sini jelas sekali bahwa ada penegasan lagi teman-teman ya. Ada penegasan dari Kemenpan RB, dan sebenarnya ini juga ditujukan kepada Kemendikbudristek dan juga ditujukan kepada BKN sebenarnya ya, seperti itu. Jadi bukan hanya ditujukan untuk guru honorer, tapi juga ditujukan untuk Kemendikbudristek dan BKN, agar nantinya bisa memahami sebenarnya sistem ini yang harus segera berlaku, bahwa hal ini yang harus sebenarnya berlaku, dan penegasan tentang Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwa yang berhak untuk melamar di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini adalah guru honorer yang mengajar atau mengabdi di sebuah sekolah induk yang memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Itu yang berhak mengisi dulu formasi yang ada di sekolah induknya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dipertegas lagi di sini yang membuktikan keabsahan dari Permenpan RB nomor 28 yang harus tetap dilaksanakan oleh semua peserta guru honorer, terutama pada saat memilih lokasi formasi. Di sini, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini lagi-lagi ditegaskan oleh Kemenpan RB teman-teman ya. Ini ditegaskan lagi sekali lagi oleh Kemenpan RB agar Kemendikbud dan BKN itu bisa memahami dan bisa mengerti bahwa inilah aturan yang sebenarnya yang diatur di Kemenpan RB, bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 itu tidak dapat lagi dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan harusnya ini posisinya pada saat sudah dilamar oleh guru sekolah induk, posisi dari formasi itu harusnya terkunci. Namun fakta dan realitas yang ada di lapangan itu terbalik teman-teman ya. Masih banyak sekali guru honorer sekolah induk yang sudah memilih formasi di sekolahnya, tapi ternyata masih bisa dipilih oleh guru honorer dari sekolah lain. Jadi secara otomatis akan ada penumpukan jumlah pelamar dalam satu sekolah. Ini terbukti di daerah saya teman-teman ya. Ini terbukti di daerah saya. Jadi ini yang harus segera diselesaikan oleh Kemendikbud setelah keluarnya peraturan baru dari Kemenpan RB yang mempertegas peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 ini, mempertegas lagi teman-teman ya, seperti itu. Jadi jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan sekaligus ini adalah kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang tetap memilih sekolah di sekolah induknya, karena secara otomatis karena surat ini bersifat segera, berarti harus segera dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar itu peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, karena ini lagi-lagi dipertegas di surat yang bersifat resmi, bahkan cuma sedikit saja penambahannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini kabar gembira yang pertama adalah adanya penegasan dari Menpan RB bahwa jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud angka 2 itu tidak dapat dilamar oleh pelamar dari sekolah lain. Jadi ini adalah penegasan dan ini sangat gembira ya teman-teman ya, sangat kabar gembira. Oke, kita lihat ke kabar gembira yang kedua. Nah, di sini kabar gembira yang kedua adalah ada semacam modifikasi atau penambahan semacam penambahan aturan
yang memberikan kelonggaran kepada teman-teman guru honorer untuk melamar di sekolah lain. Jadi ini untuk teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi linear di sekolah induk dan diarahkan sistem untuk memilih sekolah lain. Di sini jelas. Nah, ini kabar gembiranya teman-temannya. Dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, tersedia lebih dari satu dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar oleh pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, di sini intinya bahwa pelamar dari sekolah lain teman-teman itu tetap bisa mendaftar di sebuah sekolah ya, meskipun ada guru honorernya, dengan catatan bahwa terdapat sisa kebutuhan yang tidak bisa lagi didaftar oleh guru induk. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi harap teman-teman bisa pahami bahwa salah satu aturan resmi yang mengizinkan kita untuk tetap melamar di sekolah lain itu ada catatannya. Catatan pentingnya itu adalah teman-teman tidak boleh mendaftar di sekolah lain yang jatah formasinya itu semuanya sudah dikunci oleh guru honorer yang ada di sana. Nah, kriteria yang harus teman-teman pahami adalah memahami aturan resmi ini. Di sini sudah jelas sekali kabar gembiranya bahwa jika terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar oleh pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain yang dimaksud pada angka 4 itu dapat mendaftar kebutuhan P3K selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Jadi salah besar jika teman-teman misalkan dalam satu sekolah itu ada 3 guru honorer. Kemudian ada 2 formasi. Nah, secara otomatis itu akan salah jika kita melamar ke sekolah yang kriterianya seperti itu. Karena cuma 2 formasi, baru ada 3 guru honorernya dan semuanya linear. Karena akan dikunci secara otomatis atau wajib didaftar oleh guru sekolah induk tersebut. Karena di sini jelas bahwa nanti pelamar lain bisa masuk ke sekolah lain jika ada sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar lagi oleh pelamar dari sekolah lain. Contohnya, misalnya dalam satu sekolah ada 1 guru honorer, kemudian formasinya ada 2, berarti ada 1 sisa kebutuhan yang tidak bisa lagi didaftar oleh guru honorer sekolah induk. Jadi itulah yang masuk di aturan bahwa bisa dilamar oleh peserta atau pelamar dari sekolah lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sederhana sekali untuk mengartikan. Kemudian kita lanjut, di sini ada tambahan aturan yang teman-teman harus bisa pahami dan ini adalah masuk dalam kabar gembira juga ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini jelas bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 ini kemudian dilanjut menjadi 2 kelompok ya. Jadi dilanjut menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian kelompok yang kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lainnya. Jadi intinya kenapa bisa ada pembagian kelompok ini? Ini sangat sederhana sekali teman-teman ya untuk menjelaskan. Sangat sederhana sekali untuk menjelaskan. Kenapa seperti itu? Apabila terjadi pembagian 2 kelompok dalam sebuah kegiatan, berarti dalam satu kelompok itu tidak akan ada persaingan. Antar kelompok itu tidak akan ada persaingan sebelumnya, seperti itu ya. Jadi intinya kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, inilah kabar gembiranya teman-teman ya, bahwa kelompok pertama itu tidak usah bersaing dengan kelompok kedua meskipun sama-sama mendaftar di satu sekolah yang sama. Nah, misalkan ada 2 formasi. Jadi kelompok pertama itu mengunci satu formasi karena memang merupakan guru honorer induk. Kemudian ada lagi 1 formasi. Nah, itu 1 formasi itu diperebutkan secara kompetensi secara sehat oleh teman-teman guru honorer dari sekolah lain yang masuk kategori kelompok kedua. Jadi tidak bercampur atau tidak bersaing atau tidak berkompetisi antar kelompok menurut aturan baru dari Menpan RB ini. Dan hal ini untuk mensiasati teman-teman guru honorer itu
bersaing dengan guru honorer yang ada di sekolah induk. Nah, jadi ini tujuannya untuk seperti itu, dan sekaligus tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induk untuk tetap ikut di tahap 1 seperti itu ya. Jadi adanya pembagian kelompok. Ada kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, informasi berikutnya adalah yang ketiga, adalah ini kabar gembira yang ketiga teman-teman ya. Teman-teman harus bisa pahami pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 ya, yang tadi yang dibagi dua kelompoknya, yaitu guru honorer negeri dan guru honorer di sekolah lain yang melamar ke sekolah tersebut. Selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Nah, di sini saya bilang bahwa berkompetensi di kelompoknya masing-masing. Pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Jadi betul-betul ini fair teman-teman ya. Kelompok 1 bersaing dengan kelompok 1, kelompok 2 bersaing dengan kelompok 2. Jadi tidak ada percampuran kelompok. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dan kelompok 1 jika misalnya ada satu guru honorer, maka dia perankingan tunggal atau bersaing dengan dirinya sendiri seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.